Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamilina. Saya pengajar di SMA Negeri 1 Sil, Kabupaten Indramayu. Pada tahun pelajaran 2022-2023 ini, saya diberikan tugas sebagai guru mata pelajaran geografi di kelas 10 MIPA dan kelas 12 IPS. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi kelas 10 semester 1 pada bagian bab 2, yaitu tentang data-data pemetaan, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografi. Adapun pada kesempatan kali ini Ibu akan batasi materi yang pertama yang akan Ibu sampaikan, yaitu tentang data-data pemetaan. Pada materi data-data pemetaan ada 3 topik utama yang kalian harus pelajari. Yang pertama yaitu peta berdasarkan pengertiannya, kemudian peta berdasarkan jenisnya, dan yang ketiga yaitu peta berdasarkan fungsinya. Yang pertama, peta, pengertian peta. Tentunya kalian tidak asing dengan kata-kata peta. Apa sih peta? Peta itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya taplah atau kain penutup, berasal dari kata mapa. Sedangkan menurut International Cartographic Association, yaitu suatu gambaran yang berskala pada medium yang datar, memiliki penampakan nyata dan abstrak yang telah dipilih sebelumnya dan berada dalam hubungan dengan permukaan bumi atau benda langit yang lainnya. Sedangkan menurut Bakosut Kanal, pengertian peta merupakan wahana bagi penyimpanan dan penyajian data, kondisi lingkungan, dan merupakan sumber informasi bagi para perencana dan pengambil keputusan pada tahap dan perkembangan. Selanjutnya, saya simpulkan pengertian peta dari 2 pengertian tadi, bahwa yang disebut dengan peta yaitu gambaran sebagian atau keseluruhan permukaan bumi pada bidang datar, yang diperkecil dengan menggunakan skala tertentu dan dilengkapi dengan simbol-simbol. Selanjutnya, yang kedua, jenis-jenis peta. Jenis-jenis peta yang pertama, berdasarkan informasinya ada 2 macam. Ada yang disebut dengan peta umum dan peta khusus. Peta umum atau peta ikhtisas merupakan peta yang memuat penampakan secara umum, baik penampakan asli maupun penampakan buatan. Sedangkan peta khusus atau peta tematik menggambarkan penampakan permukaan bumi secara khusus. Nah, dalam peta umum dibagi 2. Ada peta korografi dan peta topografi. Apa bedanya peta korografi dengan peta topografi? Peta korografi yaitu peta yang menggambarkan seluruh atau sebagian permukaan bumi dengan skala yang lebih kecil, yakni 1/250.000 sampai 1/1 juta atau bahkan lebih. Menggambarkan daerah yang luas, misalnya provinsi, negara, benua, dunia. Dalam peta korografi, semua penampakan yang ada pada suatu wilayah seperti gunung, sungai, danau, jalan, rel-kereta, batas wilayah, kota itu tergambar. Sedangkan peta topografi, peta yang menggambarkan bentuk relief tinggi rendahnya permukaan bumi. Dalam peta topografi dikenal adanya garis-garis kontur atau garis yang menghubungkan daerah dengan ketinggian yang sama. Jadi di dalam peta topografi kita dapat mengetahui ketinggian suatu tempat, memperkirakan kesuraman, kemiringan lerengnya. Nah, itu bedanya antara peta korografi dengan topografi. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya. Yang ada di bagian sebelah kiri ini namanya peta korografi, sedangkan di bagian kanan topografi, memuat garis kontur. Selanjutnya yang kedua, peta khusus atau peta tematik. Peta khusus merupakan peta yang menggambarkan penampakan permukaan bumi secara khusus atau menyajikan objek sesuai tema tertentu. Misalnya peta kepadatan penduduk, peta pariwisata, peta penggunaan tanah, peta persebaran barang tambang. Nah, saya ambil contoh satu saja. Nih, peta kepadatan penduduk di Indonesia pada tahun 2013. Kalau kita lihat
Pada bagian peta kepadatan penduduk ya, yang tergambar ada warna yang berbeda ya, ada yang merah, ya, ada yang warnanya oranye, ya, ada yang agak coklat, ada yang kuning. Nah, ini ya menunjukkan perbedaan ya kepadatan penduduk sebuah pulau ya. Nah, kalau kita lihat yang merah, ya ini tentunya yang paling padat, sedangkan yang kuning yang paling rendah. Selanjutnya yang kedua ya, jenis peta berdasarkan skalanya ada 5. Yang pertama peta kadaster. Nah, peta kadaster ini skalanya kurang dari 1 berbanding 5.000. Contohnya peta tanah, peta rencana tata ruang kota. Peta skala besar, peta yang skalanya 1 berbanding 5.000 sampai 1 berbanding 250.000. Contohnya peta desa, peta kecamatan, peta kabupaten. Yang ketiga peta berdasarkan skalanya skala sedang. Nah, peta yang skalanya antara 1 berbanding 250.000 sampai berbanding 500.000. Contohnya peta provinsi. Sedangkan peta negara termasuk dalam kategori namanya peta skala kecil. Walaupun kecil, angkanya ini lebih besar ya. 1 berbanding 500.000 sampai 1 berbanding 1 juta. Dan yang lebih luas lagi yaitu peta skala geografis ya. Skalanya di atas 1 berbanding 1 juta. Contohnya peta benua, peta dunia, peta kawasan regional negara. Selanjutnya yang ketiga ya, fungsi peta. Nah, banyak sekali macam fungsi peta. Apa sih fungsi peta? Yang pertama ya, menentukan posisi atau lokasi absolut suatu tempat di permukaan bumi. Kalau kita lihat ya dalam peta dunia, Indonesia. Oh, Indonesia itu ya kalau kita lihat berada posisinya di antara 2 benua ya, 2 samudra. Kemudian yang kedua, fungsinya memperlihatkan ukuran yang sebenarnya. Oh, kalau kita lihat yang paling kecil itu ya di dalam peta Indonesia ya, wilayah Jawa itu yang paling kecil ya dibandingkan dengan misalnya Sulawesi, Kalimantan, Papua, ya, Sumatera. Kemudian yang ketiga, menggambarkan bentuk-bentuk muka bumi, menyajikan data tentang potensi suatu daerah sebagai alat pembelajaran, sebagai alat keperluan militer ya, para tentara yang akan terjun ke medan perang ya, perlu yang namanya peta. Terutama mereka memerlukan namanya peta topografi untuk angkatan darat. Kemudian yang terakhir ya, membantu pekerjaan teknisi, misalnya dalam membuat konstruksi jalan, navigasi atau perencanaan. Demikian ya, ini fungsi dari peta. Nah, untuk kesempatan kali ini Ibu batasi ya materinya. Apabila ada kekurangan, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.